tunggu. Kalian akan panen ini. Kalian akan panen. Ya, kenapa? Karena dari pihak Islam itu tidak ada yang menghina, tidak ada yang menista. Kalian yang memulai, kalian yang harus mengakhiri ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Suwanto Pujakusuma. Yang diperjuangkan kemudian sehingga kita bisa menapaki kehidupan di negara yang kita cintai ini dengan damai sejahtera. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau Bible sudah menghilangkan nama Allah di dalam kitab mereka, ya saya sendiri akan berpuasa 3 hari 3 malam. 3 hari aja. 3 hari berpuasa, malamnya kita tadarusan. Artinya penistaan, penghinaan secara lembaga terhadap Tuhannya umat Islam, terhadap umat Islam itu sedikit demi sedikit sudah berkurang. Nanti setelah itu kita perjuangkan lagi nama Alkitab, nama Rasul, dan semua istilah yang sangat prinsip di dalam Bible, di mana di dalam bahasa Indonesia juga menyiapkan kata-kata yang mereka bisa gunakan. Contoh misalnya ketika berbicara theos, mereka bisa menggunakan kata Tuhan atau kata dewa. Kalau mereka berbicara mengenai Alkitab, mereka bisa menggunakan kata Biblia atau Biblos atau Biblika atau kumpulan buku-buku suci. Atau mereka bisa menggunakan buku suci atau apalah yang tidak menyentuh kepada dimensi Quran. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kelicikan setan itu nyata nampak di tengah-tengah kita. Ketika kemudian mereka yang melakukan tindakan, tapi mereka pula yang merasa korban. Mereka yang melukai, tapi mereka yang kesakitan. Mereka yang siram air, tapi mereka merasa mandi basah gitu ya. Oleh karena itulah kemudian ya teman-teman, mari tetap kita berjuang. Ya, satukan tekad kita untuk kemudian bagaimana agar istilah-istilah Al-Quran ini tidak ada lagi di kitab agama di luar Islam. Karena yang datang di tengah-tengah kita itu bukan lagi kitabnya Nabi Musa, bukan juga kitabnya Nabi Daud, bukan juga kitabnya Nabi Isa. Tapi kitab yang mereka sendiri nggak tahu seperti apa kronologi sanadnya dari Tuhan yang mereka sembah. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan. Untuk sebelumnya terima kasih Abang Gurundaku telah mau mampir ke Api Lampung. Terima kasih Gurunda. Mohon bimbingannya, ilmunya supaya kami dapat seperti abangku untuk membentengi akidah saudara kita dari penyesatan umat-umat sebelah abangku. Amin amin insyaallah insyaallah. Izin kawan-kawan Bang Juma. Siap. Saya Iqbal dan kebetulan saya juga termasuk dalam pengurusan di Gapai Bang. Yang baru Alhamdulillah, Masya Allah, sahabat Gapai luar biasa, Masya Allah. Iya, Saudara Gapai, informasi tadi subuh tiba saya tuh, habis sholat subuh informasinya teman-teman Gapai sudah melaporkan siapa namanya? Tuan Logika ya, si Topik. Iya Bang, siap ya, Bang. Iya, semalam kita dari Polda kita laporkan ada 3 nama Bang. Salah satunya Tuan Logika. Iya. Dan kemudian dia pernah bersaksi di sosmed bahwa yang memerintahkan dia menginjak Bible itu adalah Bang Suma. Nah, nanti kita lihat buktikan kalau memang itu benar. Dan itu akan berlapis nanti, karena kita akan melayangkan laporan fitnahan dia terhadap saya yang mengatakan bahwa saya yang memerintahkan dia nginjak Bible itu adalah fitnah, dan tim saya juga akan melaporkan itu. Siap Bang. Iya. Dengan laporan yang berbeda ya Bang ya? Iya, fitnah. Dia memfitnah saya memerintahkan dia untuk menginjak Bible. Itu adalah kebohongan yang sangat luar biasa. Dia katakan ada 2 calon kandidat yang saya minta untuk melaporkan. Pertama adalah Blender, kedua adalah dia. Alasannya saya pilih dia karena katanya Blender nggak berani buka kamera. Nanti kita akan minta gimana cara dia berkelit
ketika kita minta bukti-bukti gitu ya, kita minta bukti-bukti mana, buktikan chat saya ke Blender mana, terus kemudian chat saya kepada dia mana, atau teleponan saya ke dia itu mana, kemudian apa bukti bahwa saya juga menggunakan Blender untuk menginjak Bible di antara mereka berdua. Akan mati dia kubur dirinya sendiri itu. Ya, saudara-saudara semua di sini, saya mau izin turun biar OTN-nya bisa naik. Turunkan saya Abang Fakir Ilmu biar OTN ini. Ya Bang Rampis. Oke, sehat-sehat selalu Abang dah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Belum selesai kakinya ditarik ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Zuma? Baik, alhamdulillah. Ya, Abang gimana kabarnya? Bang Zuma, saya dari anggota API Bang Zuma. Api mana Bang? Dari anggota API Bang Zuma. Iya, api mana? Api pusat atau api Lampung? API pusat. Api pusat, masya Allah, luar biasa ya. API ya, bukan API Bang Zuma. Oh iya, alhamdulillah. Kita sebagai tangan kanan API. Iya, masya Allah. Kemarin kan yang pas di Medan kan ketemu wakil API itu. Iya. Bang Zuma udah diizinkan. Iya, masya Allah. Udah Ada noise Bang? Bang Zuma. Iya, ada noise di tempat Abang, kayaknya Abang lagi di pabrik emas kali ya, lagi tempat emas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia nih. banditnya Pak Ini Zuma. pelaku. Ini dia banditnya Bang Zuma. Pelaku beliau ini pelaku. Sehat Abangku Gurunda, sehat. Sehat, masya Allah. Alhamdulillah. Sangat luar biasa sehat. Alhamdulillah. Kita nggak sehatnya karena mendengar ya congor-congor apa ya. Aduh, cuman nggak sehat, kita nggak peduli gitulah. Jadi congor-congor pengfitnah ya. Nggak apa-apa, tegas, nggak ada peduli. Iya, dia minta Fitnahnya. kok. Dia minta, gimana tidak? Upaya saya apa? Kusampaikan ke Rudi Yohanes, kusampaikan ke timnya mereka. Tolong jangan bangunkan kami. Benar. Ratu Ento, silakan Anda lakukan proses, jalankan. Asalkan satu, Anda bisa membuktikan itu adalah foto Tuhan Anda. Jangan ganggu yang lain. Nah, kemudian dia laporkan sini, Adinda Nora, saya kalian juga yang harus menutup pesta kalian. Akhirnya apa? Terjadi. Saya belum beberapa hari berbicara, masuk anak Batak. Sekarang dia laporkan saya juga. Nah, tunggu. Kalian akan panen ini. Kalian akan panen. Ya, kenapa? Karena dari pihak Islam itu tidak ada yang menghina, tidak ada yang menista. Kalian yang memulai, kalian yang harus mengakhiri ini semua. Nah, ini lagi cerita subuh saya diinfokan teman-teman gapai, Bang, kami sudah nggak bisa tahan apa yang Abang sampaikan, kasihan sama istrinya, kasihan sama ibu anaknya. Tak ada lagi Bang, sekarang sudah saatnya, nggak ada lagi yang bisa kami dengarkan kecuali Allah. Pokoknya kami sudah laporin. Saya juga kaget. Ya, jadi mau kayak mana lagi? Saya tidak didengarkan. Saya katakan saya difitnah, istri saya difitnah, pribadi saya difitnah, api difitnah. Saya katakan biarin aja. Karena kenapa? Sebenarnya dia adalah alat yang digunakan untuk supaya mengademkan situasi kayaknya. Karena begitu dia menginjak Bible, dia kemudian merapat ke Kristen, takut dilaporin. Karena itu pasti kena undang-undang. Jelas itu, menginjak kitab sucinya orang lain itu adalah satu penistaan, tak ada lagi di atasnya. Untuk mengamankan diri, dia berkongko dengan Kristen, merasa aman, ya kan? Sayangnya dia kebablasan.
Ketika dia berteman dengan orang Kristen, dia nyerang saya, nyerang istri saya yang sudah almarhumah, kemudian pokoknya banyak nyerang yang lain. Bang Handi dibilangnya entah apa-apanya, dibilang bukti-bukti itu sudah lengkap semuanya. Terus kemudian terakhir fitnahannya itu sudah 2 kali saya dengarkan. Dia memfitnah saya yang memerintahkan dia injak Bible. Dia sampaikan saya memilih 2 kandidat untuk nginjak Bible, termasuk si saudara saya Blender dan juga dia. Tapi katanya saya milih dia karena Bang Blender tidak mau buka kamera, terpaksa jatuh pilihanku ke dia. Ini siapa? Logika. Apa nggak mikir gitu loh? Apa nggak mikir? Orang akan percaya ya, dengan kebohongan dia itu. Apa nggak mikir bahwa ini adalah fitnah besar? Nah itu dia. Tapi ya nggak apa-apa lah, terlanjur sudah dilaporin. Nanti ketika dia bersaksi membawa-bawa nama saya, bahwa saya yang meminta dia, dia kena pasal berlapis. Dia kena pasal berlapis karena sama sekali saya tidak pernah kemudian berpikir, jangankan berpikir, muncul terbersit niatan aja enggak. Apalagi mau memerintahkan orang yang saya tidak kenal. Saya tidak kenal dengan logika, enggak kenal. Ya kenalnya itu ya seperti saya dengan teman-teman yang ada di sosmed, tidak seperti dengan yang lain, Bang Handi atau siapapun itu. Dia ini orang baru di kita, ngaku-ngaku sebagai anggota API, enggak, dia enggak pernah secara resmi sebagai anggota API. Kemudian kalau saya perintahkan dia, artinya kan ada hubungan yang sangat dekat, ada hubungan sangat dekat nih sama dia. Kan tidak, malah dia menggunakan pakaian mirip-mirip Yesus, joget-joget, saya tegur. Allah, cuma banyak kali omonganmu, kamu memang menghina loh, mengolok-olok Kristen. Kamu jangan ini. Sabar kamu bang, memang sabar bang. Sabar bang. Nanti kalau saya ada panggilan polisi hadir aja bang. Semua jangan ngomong banyak. Nanti kalau saya sudah ada panggilan, nanti kalau saya ada panggilan, nanti kalau saya sudah ada panggilan kita ketemu di kantor polisi. Bajingan kamu memang. Diam kau bajingan. Silakan Anda kumpulkan data Anda setumpuk langit. Saya akan datang. Saya tidak akan pernah takut. Setumpuk langit Anda siapkan data-datamu, ya saya akan datang. Nah itu dia, kita kembali yang tadi, bahwa saya tidak ada kedekatan sama dia, nggak kenal dia siapa, tiba-tiba aja muncul di sosmed, yang mendekat ke kita dan seterusnya. Lalu kemudian ketika tadinya dia menggunakan pakaian-pakaian menghina Yesus, cari-cari gib itu kan ya, saya peringatkan, saya naik ke komalnya dia, saya penasihati dia. Kemudian saya perintahkan tim saya ketika dia menginjak Bible, mengutuk keras perbuatan beliau. Sekarang dia balik nyusun cerita. Dia nyusun cerita, saya Bang Suma yang mengajak atau memerintahkan dia injak Bible. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Terus kemudian kalau sekiranya itu betul, pada saat pernah kisru dan masih ada di YouTube, pada saat kisru dia naik di komal saya untuk klarifikasi tentang penginjakan Bible, dia malah tanya apa? Kamu tahu apa latar belakangnya saya nginjak Bible kan? Mana aku tahu? Apa alasanmu? Ya karena Supiatul nginjak Bible Al-Quran, makanya saya juga lakukan. Nah itu alasannya. Andai saja pada saat itu betul saya ngajak dia yang memerintahkan dia nginjak Bible, dia akan mengatakan, kan kamu yang perintahkan saya. Tapi tidak ada ucapan itu. Tidak ada ucapan itu. Nah, jadi dia hanya ingin, dia ini pasrah. Mau tidak mau pasti saya akan dilaporkan baik dari Islam maupun dari Kristen. Daripada saya tertangkap sendiri, mending saya bohong dengan membawa-bawa nama Bang Zuma. Nah itu yang terjadi teman-teman sekalian. Jadi dia sudah menyadari ini pasti saya masuk, karena saya nginjak Bibelnya orang gitu. Saya pasti masuk kalau ada yang lapor, karena itu bukti akurat nginjak Alkitab. Injak Bible yang teman Kristen sebut Alkitab. Daripada saya sendiri, mending saya tuduh aja Bang Zuma. Ya kalau dia
terbawa-bawa namanya, minimal satu sama gitu. Itulah pikirannya anak ini. Tapi masalahnya dia izin Bang, silakan. kemungkinan besar nanti kan saya juga jadi saksinya itu Bang. Saya minta kalau bisa dikirimkan data ke si Ical Bang yang lengkap lah Bang, biar kita proses dia betul-betul ya kan. Iya, Ical ini ada nggak di tim divisi hukum? Dari API Bang, dari API. Beliau juga di sekretaris Bang, sekretaris di Gapai. Oke, nanti minta ke beliau untuk hubungi ketua API Sumut. Nanti API Sumut yang ada di tim divisi hukum API untuk meminta data itu. Siap Bang, siap. Lengkap data kita tentang itu, lengkap. Nah, dia yang mencari, dia yang menggoreng, dia yang mau, ya sudahlah, saya angkat tangan. Anak-anak saya mau bekerja di lapangan, ya saya angkat tangan. Saya sudah katakan, jangan pernah merasa korban karena kalian pelaku. Tapi ternyata mereka yang mencari, ya sudahlah, saya angkat tangan. Saya tinggal duduk aja dapat informasi, Bang kita sudah ini, udah. Bang kita ya udah. Bang udah. Itu aja kerjaku sekarang. Karena kalian yang minta. Nah, mereka yang minta, ya sudahlah. Jangan pernah takuti saya. Aku bilang jangan pernah takuti. Enggak akan pernah. Kau bunuh saya sekalipun, saya tidak pernah takut. Jauh sebelum ini aku sudah ketangkan, nyawaku sudah kupertaruhkan untuk agamaku. Takbir. Jadi jangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan mau takut-takutin saya. Pret. Allahu Akbar. Sebentar abangku, di sini ada yang belum kita sapa. Kita takut kalau dia dari saudara kita sebelah. Oke guys, demikianlah tadi ya telah kita saksikan bersama-sama. Udah subscribe, terima kasih. Semoga panjang umur, amin ya robbal alamin.